Hari ini kita berbicara mengenai mengimajinasikan firman Tuhan. Ya. Jadi apa yang disebut dengan mengimajinasikan? Apa itu imajinasi? Ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, dari kalimat ini kita akan tahu makna dari imajinasi. Jadi imajinasi itu apa? Imajinasi adalah kemampuan mental, batin, manusia roh yang tidak nampak, ya kan? Untuk menciptakan gambaran, ide atau konsep baru di dalam pikiran, bahkan tidak berdasarkan pengalaman atau data dan fakta. Katakan amin. Kita satu persatu kalimat itu kita oncei pelajari. Asal ku jamah jubahnya maka saya sembuh. Betul? Ini perempuan sudah sakit berapa tahun? 12 tahun pendarahan, pinter ya. Kenyataannya, data faktanya dia sakit, bener? Betul ya? Tapi dia punya imajinasi. Punya apa? Imajinasi, gambaran bahwa asal ku jamah saja jubahnya maka saya sembuh. Nah, imajinasi adalah kemampuan mental atau batin untuk menciptakan gambaran. Jadi si perempuan itu menciptakan gambaran, ide, konsep baru dalam pikiran. Apa konsep baru dalam pikirannya? Kesembuhan. Yang selama ini 12 tahun mengalami sakit penyakit. Itu yang dibayangkan, itu yang dipikirkan, itu yang diimajinasikan. Betul? Bahkan tidak berdasarkan pengalaman. Tidak ada pengalamannya aku bisa sembuh. Tidak mungkin. Dalam cerita ini, latar belakang ini, si perempuan ini sudah ke berbagai tabib, tapi tidak mengalami kesembuhan. Betul ya? Nah, menurut pengalaman tidak akan sembuh, tapi dengan imajinasinya dia mengalami kesembuhan. Imajinasi sering dikaitkan dengan kreativitas dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru itu dari mana? Imajinasi kita, dari pikiran kita. Ingat baik-baik, sing hati-hati bab apa sing kok pikir, sebab uripmu kuwi ditata dening pikiranmu. Betul? Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, sebab pikiranmu mengendalikan hidupmu. Imajinasi itu sering dikaitkan dengan kreativitas dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jangan berharap hidup kita akan baru kalau imajinasi kita terus lama. Jangan berharap kehidupan kita akan baru, usaha, pekerjaan, rumah tangga kita baru. Kita masih mengimajinasikan yang lama. Betul? Jangan berharap kita akan mengalami hal-hal yang baru kalau pikiran kita yang mengendalikan hidup ini terus berpikir yang lama. Bisa katakan amin? Jadi pikiran kita harus diperbaharui, imajinasi kita harus diperbaharui. Yang berikutnya, kemampuan untuk membayangkan atau menciptakan. Bahkan bukan saja memikirkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu mungkin terjadi karena apa? Karena menciptakan gambar kejadian, situasi atau objek yang tidak ada dalam dunia nyata. Dunia nyatanya si perempuan 12 tahun pendarahan ini sakit pendarahan, betul? Itu nyatanya, katakan dengan saya, nyatanya. Data faktanya seperti itu. Tapi dengan imajinasi dia bisa berubah. Apa yang menjadi imajinasi Bapak Ibu Saudara? Itu yang mengubahkan hidup kita. Itulah sebabnya imajinasi kita harus kita perbaharui terus menerus. Amin. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ini peristiwa apa? Yusuf mimpi, benar ya? Ini imajinasi, ini gambaran, ini mimpi, ini visualisasi yang dilihat oleh siapa? Yusuf. Betul ya? Yang berikutnya, yuk kita baca semuanya. 1, 2, 3. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan
menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mimpi yang kedua adalah matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Apa yang dimimpikan, apa yang dilihat oleh Yusuf ini imajinasi. Itu dalam dunia meta namanya, dunia yang tidak nyata. Betul ya? Mimpi itu kan dunia nggak nyata, betul? Tapi itu akan menjadi kenyataan. Amin. Asalkan kita menggambarkan, membayangkan itu terjadi. Amin. Pelan-pelan saya cerna ya. Imajinasi, proses berpikir kreatif yang memungkinkan seseorang untuk membuat ide dan konsep serta menciptakan solusi baru atau perspektif yang berbeda. Ketika kita mengimajinasikan masalahku selesai, masalahku beres, maka ke depan masalah kita juga akan beres dan selesai. Amin. Asalku jamah jubahnya, maka saya sembuh. Nah, apa yang diimajinasikan oleh perempuan 12 tahun pendarahan ini juga sembuh, mengalami kesembuhan. Amin. Jadi menciptakan solusi baru. Katakan dengan saya, menciptakan solusi baru. Kenapa kita tidak bisa menyelesaikan solusi dalam hidup ini? Kemungkinan besar imajinasi kita tidak jalan, atau bahkan imajinasi kita negatif. Bukankah kita sering melakukan hal seperti ini? Ketika uang nggak ada, dan kebutuhan kita mepet, apa imajinasi kita? Apa pikiran kita? Apa bayangan kita? Apa? Golek utangan, pengen ado lopo, apalagi pengen golek utangan, pengen ado lopo, nek ora duwe kabeh sinten apa? Bingung toh? Pusing toh? Nah, mulai hari ini mari kita belajar, ketika kita menghadapi situasi negatif tetap punya imajinasi yang positif. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah imajinasi yang negatif. Sementara kondisi kenyataan fakta negatif, langsung kita punya imajinasi pikiran yang negatif pula. Bener tak? Suami istri bentrok, ya kan? Imajinasinya apa? Pegatan wae. Bener enggak? Itu imajinasi yang negatif dan liar. Amin. Hari ini mari kita belajar mengimajinasikan yang benar, yang baik, yang positif, meskipun kondisi data fakta negatif. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini ampuni saya kalau saya mengimajinasikan yang negatif ketika saya menghadapi yang negatif. Mulai hari ini Tuhan, saya mau belajar mengimajinasikan yang positif meskipun keadaan, data, dan fakta negatif. Jangan bergantung dari apa yang Bapak Ibu lihat, tapi bergantunglah kepada apa yang Tuhan katakan. Imajinasikan itu. Kekuatan mental untuk memvisualisasikan sesuatu bahkan sebelum itu ada dalam kenyataan. Perempuan yang 12 tahun tadi belum ada kenyataannya dia sembuh selama 12 tahun, betul? Tapi dia punya imajinasi, asalku jamah jubahnya maka sembuh. Yusuf punya mimpi, dapat imajinasi bahwa 11 berkas akan menyembah berkasnya Yusuf. Bulan dan matahari, 11 bintang menyembah Yusuf. Itu belum terjadi, betul? Tapi itu sudah diberi
Yusuf, dalam imajinasinya Yusuf. Betul? Bapak Ibu, mampu enggak engkau memikirkan sesuatu yang sepertinya mustahil terjadi tapi terjadi? Mampu enggak? Mampu enggak kita menggambarkan, membayangkan, mengimajinasikan saya pasti berkemenangan dalam hidup ini? Mampu enggak pikiran kita seperti itu? Kalau engkau mampu, maka engkau akan mengalami kemenangan. Nah, imajinasi itu kekuatan mental untuk memvisualisasikan. Jadi kekuatan, kemampuan untuk kita menggambarkan, aku pasti bisa. Orang Kristen yang tidak punya kemampuan untuk menggambarkan kemenangan, maka orang Kristen itu akan terus mengalami kekalahan, dan kekalahan. Karena semua berawal dari mana? Pikiran kita, imajinasi kita. Nah, bisa nggak Bapak Ibu untuk mengimajinasikan? Bisa nggak kita memiliki kemampuan untuk saya memiliki pikiran saya berkemenangan? Itu saja kuncinya di situ. Katakan dengan saya, kuncinya di situ. Di mana itu? Pikiran kita itu mampu nggak? Pikiran kita itu memiliki pikiran, saya ini mampu nggak mengatasi masalah ini? Oh, aku bisa. Nah, ketika pikiranmu ngomong begitu, kau menang. Amin. Karena semua berawal dari mana? Pikiran. Bilang sama sebelahmu, semua berawal dari pikiran. Amin. Jadi itulah sebabnya mari kita memiliki kemampuan berpikir bahwa besok akan baik-baik saja. Dengan kata lain, imajinasi adalah kemampuan untuk keluar dari batasan realitas dan menciptakan dunia baru di dalam pikiran yang dapat menjadi dasar bagi inovasi dan kreativitas. Keren sekali ini. Dengan kata lain, imajinasi adalah kemampuan untuk keluar dari batasan realitas. Kita anggap, aduh Pak, saya ini sudah sakit bertahun-tahun dan sepertinya nggak sembuh-sembuh. Ketika engkau punya imajinasi saya sembuh, maka engkau bisa keluar dari sakit penyakitmu itu. Ketika engkau bertahun-tahun menghadapi berbagai belenggu, tekanan, permasalahan, pergumulan, dan itu realitamu, tapi engkau nggak bisa keluar. Tapi kalau engkau mulai berpikir, engkau mulai mengimajinasikan kemenangan, maka kemenangan menjadi bagian kita. Semua berawal dari mana? Imajinasi kita. Dengan kata lain, imajinasi adalah kemampuan untuk keluar dari batasan realita, penjebolan. Amin. Apa pentingnya imajinasi? Tadi apa imajinasi itu? Sekarang apa pentingnya imajinasi? Ya. Imajinasi yang terus diperbaharui oleh firman adalah teknologi rohani yang dapat melihat masa depan. Amin. Kita bisa melihat masa depan baik atau buruk tergantung imajinasi kita. Amin. Kita bisa melihat masa depan kita baik atau tidak, itu tergantung imajinasi kita. Kalau pengen imajinasi kita baik, imajinasi kita harus berdasarkan firman Tuhan. Amin. Kalau pengen masa depan kita itu luar biasa, penuh dengan pengharapan, kemenangan, sukacita, kesuksesan, pastikan imajinasi kita terus diperbaharui oleh firman. Kenapa masa depan kita suram? Karena imajinasi kita liar, imajinasi kita di luar firman. Kita nggak mikir firman belas. Itulah sebabnya pentingnya utamakan kehidupan, bukan kebaktian. Amin. Hari Minggu kita kebaktian penting, tapi hari Senin sampai Sabtu apa yang kita hidupi? Harusnya hari Minggu kita mendengar firman, hari Minggu kita mendengar pesan Tuhan, itu mempengaruhi imajinasi kita. Hari Senin sampai Sabtu imajinasi kita diperbarui, dicetak ulang oleh firman, sehingga kita mencetak sebuah perubahan baru, solusi baru, perspektif baru. Kita bisa keluar dari realitas kehidupan yang kalah
mengimajinasikan pribadimu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak cucu mantumu itu baik-baik saja, maka masa depannya juga baik-baik saja. Terus terang, jujur sekarang saya mau tanya, apa yang Bapak Ibu imajinasikan, yang kau pikirkan tentang suamimu, tentang istrimu, tentang anak-anak cucu mantumu? Ya tergantung mana bojone nyebeli ya imajinasinya nyebeli. Mantap. Yes, kalau kita bisa mengimajinasikan yang baik atas istri, suami, anak-anak, cucu mantu kita, maka masa depan mereka juga baik seperti imajinasi kita. Jangan salahkan masa depan mereka buruk karena imajinasi kita yang buruk atas mereka. Paham Bapak Ibu? Kenapa anak cucu mantu pekerjaan usaha kita tidak baik? Karena berangkat dari imajinasi kita yang tidak baik. Amin. Mari kita melatih imajinasi kita. Mari kita melatih imajinasi kita untuk mampu melihat masa depan itu lebih baik. Amin. Mari, karena Tuhan berikan teknologi rohani ini. Tuhan berikan teknologi rohani kepada kita untuk melihat masa depan kita. Sekali lagi saya ulangi, jangan berharap masa depan pribadi Bapak Ibu sendiri, anak cucu mantu, keluarga, usaha, pekerjaan baik-baik saja kalau imajinasimu hari ini buruk. Amin. Jadi semua tergantung apa? Imajinasi kita. Berkat dari imajinasi. Apa berkat dari imajinasi itu? Kita baca 1, 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini perempuan yang 12 tahun pendarahan tadi. Ketika dia mengimajinasikan asal saya jamah jubahnya maka saya sembuh. Dia mengimajinasikan hal itu, maka masa depan hidupnya berubah. Amin. Masa depannya apa? Berubah. Yang sebelumnya 12 tahun pendarahan sekarang sembuh. Seketika itu juga apa? Seketika itu juga. Katakan dengan saya, seketika itu juga semua hidup saya akan berubah asal saja imajinasi saya sesuai dengan firman. Amin. Seketika loh Bapak Ibu. Seketika itu bahasa Jawanya apa? Ujuk-ujuk, sekonyong-konyong, suddenly, tiba-tiba. Harapkan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Karena apa? Imajinasi kita sudah diperbaharui. Saya mendapati kenapa orang Kristen bertahun-tahun tidak berubah. Rajin ke gereja, rajin, tapi nggak berubah hidupnya. Karena imajinasinya nggak berubah. Karena pikirannya nggak berubah. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat pada jemaat di Roma. Apa itu? Perbaharulah akal budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Saya katakan amin. Nah, jadi mari kita mengubah imajinasi kita. Mari kita berusaha kreatif, memampukan imajinasi kita, kreatif, inovasi. Ini gimana nih? Bapak Ibu yang dagang, yang jualan, ketika sepertinya banyak saingan, imajinasikan, kreatif lah. Oh ya, nanti begini, nanti begini. Imajinasikan saja. Bapak Ibu yang tani, wah ini musim kemarau ini, susah ini. Jangan pikirkan susah dulu, jangan imajinasikan susah dulu. Imajinasikan baik. Amin. Bapak Ibu yang karyawan, imajinasikan saya menjadi karyawan yang top, dipercaya, bos senang dengan saya. Bapak Ibu sebagai pemimpin, lakukan imajinasi yang baik. Amin. Seketika, namanya seketika itu ujuk-ujuk, tidak terduga. Katakan dengan saya, tidak terduga. Terjadi keajaiban begitu saja. Kenapa terjadi? Imajinasi. Betul enggak?
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bayangkan 12 tahun pendarahan, nggak sembuh-sembuh, berobat ke sana nggak sembuh, berobat ke sini nggak sembuh, bahkan semakin buruk kata firman Tuhan. Tapi begitu dia mengimajinasikan asalku jamah jubahnya maka saya sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Angkatlah tangan di depan Tuhan. Dalam nama Yesus, imajinasimu mulai berubah. Aku melepaskan imajinasi kurang berdasarkan firman Tuhan. Aku melepaskan hal yang ajaib, hal yang dahsyat, hal yang baik, masa depan yang baik terjadi atasmu. Bahkan seketika perubahan terjadi karena imajinasimu diperbaharui di dalam nama Yesus. Terimalah, haleluya, amin. Tadi kan 12 tahun perempuan pendarahan. Sekarang Yusuf. Kita baca 1, 2, 3. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Amin. Apa imajinasikan, apa yang dimimpikan Yusuf terjadi. Amin. 13 tahun dia mimpikan bahwa semua orang akan menyembah aku, bahkan bapak ibuku akan menyembah aku. Bapak ibu tahu perjalanan Yusuf? Dia dibenci sama saudara-saudaranya. Dia dilemparkan kemana? Sumur. Di dalam sumur ini yang harus kita pelajari dari Yusuf. Di dalam sumur kering sendirian, dia punya imajinasi yang positif. Apa imajinasinya? Suatu hari nanti mereka akan menyembah saya. Padahal dia dibenci loh, dibenci dan dikucilkan, akhirnya dilemparkan ke sumur. Itu penolakan, tahu? Apa Bapak Ibu? Penolakan. Ditolak, dibenci, tapi imajinasinya baik. Dibenci, ditolak, ini kan kondisi yang negatif, tapi imajinasinya positif. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara ditolak, dibenci, tapi imajinasi tetap baik? Bilang sama sebelahmu, bisa enggak? Yusuf, saya ulang lagi, ini menarik ini. Yusuf, dia dibenci kakak adiknya, saudaranya, benar? Terus dilemparkan ke sumur, benar? Ada nggak cerita di situ? Akhirnya Yusuf benci dan dia balas dendam, akhirnya dia lempar dari sumur itu. Begitu enggak? Enggak ada. Imajinasinya, oke, sekarang kamu melemparkan aku ke sumur ini. Suatu hari engkau akan menyembah aku. Ini imajinasi yang baik. Inilah teknologi rohani yang bisa melihat masa depan. Pertanyaan saya ulangi, bisakah Bapak Ibu ketika diperlakukan yang tidak baik dengan orang lain, engkau tetap memikirkan yang baik terhadap orang lain itu? Sakit napa mboten? Mboten napa sakit? Bapak Ibu dengan baik-baik, imajinasimu menentukan masa depan. Setelah dilempar di sumur, dia dijual di Mesir kan, ya. Akhirnya dia kerja di Potifar, ya kan. Nah, singkat cerita, dia difitnah, dia melakukan pelecehan pada tante Fu. Akhirnya dimasukkan ke penjara. Dia difitnah, dimasukkan penjara. Pikirannya positif enggak? Nek jenengan, mari kita belajar Yusuf. Dia punya imajinasi yang positif. Dia menciptakan masa depannya dengan baik. Imajinasi teknologi rohani yang bisa melihat masa depan, ya kan? Sebelum dimasukkan penjara, dia menjadi babu dulu, menjadi budak, bener enggak? Dia ngepel, dia bersihin lantai, dia lap-lap kaca gitu. Apa imajinasi Yusuf? Apa imajinasi Yusuf? Wah, kurang ajar ini. Aku tidak babu naik ini. Enggak apa-apa. Sekarang saya ngepel,
sekarang saya nyuci, sekarang saya bersihin kaca, ngepel, sekarang saya melakukan ini semua, tidak apa-apa. Suatu hari kalian akan menyembah aku. Itu imajinasi yang baik. Itu imajinasi berdasarkan mimpi yang dari Tuhan. Oke? Bagaimana cara imajinasi? Nah, kita nanti akan praktek, ya. Bagaimana cara imajinasi? Bapak Ibu mau? Amin. Mau enggak? Yang pertama, baca Alkitab. Tidak bisa tidak. Dasar kita imajinasi itu Alkitab. Ketika dasar imajinasi kita bukan Alkitab, maka imajinasi kita sesat. Dasar imajinasi kita harus Alkitab. Ketika dasar imajinasi kita bukan firman Tuhan, maka dasar imajinasi kita hanya kepentingan pribadi. Ya, yang pertama apa? Baca Alkitab. Yang kedua, tutup mata. Setelah baca Alkitab, tutup mata. Terus ngopo Pak? Tutup mata Pak. Fokus pada ayat Alkitab yang kita baca tadi. Amin. Yang berikutnya, bayangkan sudah terjadi. Kemudian deklarasikan. Ini ayatnya. Kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Syarat doa dikabulkan, imajinasi menjadi kenyataan, itu apa? Kamu telah menerimanya. Asal apa? Percaya. Terjemahan lain begini, sebab itu ingatlah ini, apabila kamu berdoa dan minta suatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya. Apa saja loh, apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, apa saja yang kau minta, bahwa kamu telah menerimanya. Telah menerimanya. Minggu yang lalu saya tanya, siapa yang kalau mati pasti percaya masuk surga? Saya. Berapa persen? 100%. Pertanyaan saya, sekarang hidup kita itu juga tantangan. Masih punya percaya 100% kah bahwa kita menang atas kehidupan ini? Itu pertanyaannya. Jangan iman kita 100% pada surga nanti, tapi sementara hidup kita nggak punya iman. Bisa katakan amin? Mari Bapak Ibu bangun dasar keyakinan. Saya mendapati banyak orang yang nggak punya iman, hanya rajin ke gereja doang, tapi nggak punya iman. Ayo bangun iman, bangun imajinasi kita, ya. Kita apa saja yang kau minta, kalau kamu percaya sudah menerima, akan diberikan kepadamu. Amin. Seberapa besar iman Bapak Ibu bahwa apa yang kau terima, apa yang kau minta kau terima, itulah yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Seberapa besar imanmu bahwa apa yang Tuhan berikan itu kau terima, itulah yang kau terima. Ketika Bapak Ibu punya iman yang besar, maka iman itulah yang akan mengubah hidupmu. Tapi kalau kamu nggak punya iman, ya umang itu nggak akan mengubah hidupmu. Kalau cuma separuh iman, ya hanya separuh masalahmu. Betul nggak? Selesai masalah tapi masih pincang. Jadi pastikan kita memiliki kepercayaan yang 100% akan firman Tuhan. Bisa? Yang pertama apa Bapak Ibu? Baca Alkitab. Yang kedua apa? Tutup mata. Yang ketiga apa? Fokus dengan ayat Alkitab. Yang keempat apa? Bayangkan sudah terjadi, sudah aku terima, dan mulai dikasihkan dalam nama Yesus aku menerima janji itu. Nah, ini ayatnya. Mari kita akan praktek, kita imajinasikan firman ini. Oke, ya. Ini akan menjadi dasar bahan kita imajinasikan firman. Kita baca dulu ya semuanya. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Katakan amin. Ini janji Tuhan untuk bangsa Israel, betul? Tapi sekarang ini janji buat saudara dan saya. Ini janji buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi janjinya apa Tuhan? Janjinya adalah bahwa kita ini walaupun dalam gelap, tapi ada terbit terang dalam kehidupan kita. Dunia boleh gelap, situasi, kondisi, ekonomi, perdagangan, pertanian boleh gelap, tapi dalam dirimu ada terang kemuliaan Tuhan. Itu janji Tuhan. Seberapa percayamu akan janji itu, itulah yang kau terima. Orang lain mengalami kegelapan, orang lain mengalami kegelapan, tapi engkau berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan. Asal kau percaya, karena dikatakan bahwa bangkitlah dan menjadi teranglah. Amin. Jadi pahami, terima itu. Amin. Kenapa orang Kristen hidup dalam kegelapan? Karena dia tidak mengimajinasikan bahwa dalam dirinya ada apa? Terang. Setuju? Katakan amin. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Glory, glory, haleluya. Kemuliaannya itu menjadi nyata. Nyata itu apa? Real. Nyata itu apa? Real, nyata, kasunyatane, terangane, kamulyane Gusti ana ing kita. Amin. Terangane Bapak Ibu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Amin. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Keren banget ini. Ini janji Tuhan atas masa depan kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat masa depan kita adalah seperti ini. Terang Tuhan terbit atas kita. Kita dibedakan dengan yang lain. Yang pertama, yang kedua, semua orang akan datang pada kita. Bisa katakan amin? Percaya hal itu? Bahkan bangsa-bangsa, orang Cina, Korea, Jepang datang ke semen ini. Bisa katakan amin? Amin. Raja-raja kepada cahayamu, presiden datang ke sini. Amin. Itu masa depan gereja ini. Besar enggak? Besar. Percaya enggak? Pasti terjadi enggak? Tergantung apa? Imajinasi kita. Amin. Raja-raja datang, presiden Amerika datang ke sini. Tidak mustahil bagi Tuhan. Pak ngoyoworo, tidak ngoyoworo. Asal imajinasi kita sesuai dengan firman itu terjadi. Seberapa besar imanmu, itulah yang Tuhan berikan padamu. Kalau saya bawa ini, bawa botol ini, ya, ke tukang es, Pak penuhi Pak, berapapun saya bayar. Ya setelah dipenuhi, hanya cuma segini doang, bener nggak? Terus sekarang saya bawa galon aqua, Pak tolong penuhi Pak. Sekarang yang ini sama yang galon banyak yang mana? Galon. Kenapa? Bawanya galon, ini bawanya botol. Apa yang kau bawa kepada Tuhan itu mempengaruhi keberadaanmu. Engkau membawa gelas apa galon? Imanmu gelas apa galon? Ketika imanmu gelas, engkau hanya mendapat sedikit berkat Tuhan. Mujizat hanya sedikit. Tapi ketika aku membawa galon, bahkan aku membawa drum gentong, mujizat berkelimpahan terjadi. Semakin besar imanmu, menentukan besar pula berkatmu. Paham Bapak Ibu? Jadi yang pertama, benar kita berada dalam kegelapan, tapi aku ada terang kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika ada terang kemuliaan Tuhan, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Berduyun-duyun itu sedikit apa banyak? Banyak. Terus selanjutnya apa? Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin.
bangsa-bangsa datang padamu. Imajinasi kita